Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat semuanya. Alhamdulillah pagi ini Sanet News kedatangan pengusaha passenger travel ya. Alhamdulillah Pak Erwin, selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Iya kita Selamat pagi, salam sehat. harus selalu sehat ya. Iya. Ya ini episode ke-11 ya. Ke-11 bincang-bincang kita memang fokus ke bisnis ya. Ekonomi Sanet ini adalah politiknya lah. Tetapi lebih fokus 80-90% ke bisnis. Mudah-mudahan sih dari setiap narasumber yang kita gali bisa terinspirasi lah, bisa memotivasi orang untuk bisa salah satu yang mengikuti jejak Kang Erwin gitu kan. Ya selamat datang Kang Erwin di Sanet News. Ya kita santai aja. Kalau anak muda kalau ngobrol kan meledak-ledak ya. Kalau saya santai ya, sesuaikan umur gitu. Bangga Kang, perkenalkan. Terima kasih, luar biasa nih Pak Saiful Bahari nih, keren acaranya juga. Bagus, sukses untuk Sanet News. Terima kasih hari ini saya diberi kesempatan sama beliau untuk berbagi pengalaman pengalaman tentang bisnis transportasi penumpang gitu. Kalau Pak Haji ini kan di bidang trucking ya. Kalau saya lebih banyak di fokusnya di bisnis penumpang. Oke. Gitu Pak Haji. Iya. Asal dari mana nih Kang? Saya asli Banten yang jelas. Banten. Asli Banten. Alhamdulillah. Jadi pade kalau bahasa. Ya. Pengusaha shuttle yang kebanyakan yang sekarang sudah ada, kebanyakan dari luar. Mungkin saya satu-satunya. Alhamdulillah. Yang berarti ada persamaan. Cuma bedanya kita medianya. Satu truk, satu passenger, satu barang, satu penumpang itu. Betul. Sama-sama bisnis transport. Iya. Keluarga di sini juga. Alhamdulillah di Serang. Di Serang ya. Iya. Saya jujur kalau ada pengusaha pribumi lokal bisa eksis bahkan besar itu bangga. Ya. Karena pasti akan banyak sekelilingnya itu dapat manfaat dari aktivitas yang di ininya. Setuju. Gitu kan. Itu. Ya itu kan yang paling ini gitu. Kang, sejak kapan nih mulai usaha travel BMT ya? BTM sorry. Iya BTM gitu kan. Mungkin nanti bisa jelaskan panjangnya apa, sejak kapan gitu kan. Bisa alhamdulillah kalau saya lihat sekarang itu kan beberapa cabang tuh. Yes. Iya. Ya, dan yang saya salut dalam kondisi pandemi di mana yang lain tiarap BTM ya. Itu bisa eksis bahkan bisa buka cabang di Pasteur dan lain sebagainya. Bagi saya sih itu sesuatu yang memang membanggakan juga surprise lah ya. Karena pengusaha itu kan sebetulnya ada faktor eksternal dan faktor internal. Ya kan kalau faktor internal dalam kreativitas, soft skill kita ini insya Allah kita bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun gitu kan. Iya, bisa diceritakan nih, Kang Erwin, asal dari mulai kapan, apakah memang warisan atau kebetulan zero gitu kan, modal dengkul, kalau saya modal dengkul nih, bangga Kang? Ya, jadi BTM Travel ini sudah memulai bisnisnya itu sejak 11 tahun yang lalu ya, tepatnya tahun 2010. 2010 kita merintis. Bisnisnya memang sejak awal kita declare sebagai bisnis perjalanan wisata begitu. Iya. Nah cuma ada satu pembeda, apabila dulu itu banyak orang membuat travel itu untuk membuat paket-paket perjalanan wisata lebih banyak keluar atau outbound istilahnya gitu. Tetapi saya dulu pada saat bikin itu orientasinya terbalik. Jadi saya ingin mendatangkan tamu luar Banten berkunjung ke Banten. Jadi inbound namanya, inbound. Jadi saya declare pada saat itu dan kita sudah membuat paket-paket tour atau paket-paket wisata lokal Banten. Lokal Banten ya. Lokal Banten. Jadi pada saat itu orang di travel di Banten itu lebih banyak jualan paket Bali misalnya. Oh iya. Paket Jogja begitu ya. Iya.
pokoknya jualannya keluar. Iya, bukan ke dalam ya. Yes. Oke. Tapi saat itu saya bikin website, pertama sekali website saat itu belum ada Traveloka, itu yang membuat website paket Baduy misalnya. Oh iya. Kemudian itu luar biasa. wisata Anyer, Iya. kemudian Sawarna misalnya. Iya. Pada saat itu saya bikin dengan orientasi saya ingin menjual Banten keluar begitu. Iya. Dan alhamdulillah karena memang orientasi sebagian orang belum inbound seperti yang saya lakukan, sehingga mungkin saya satu-satunya yang dapat tamu lebih banyak dibandingkan teman-teman pada saat itu. Nah, Banten itu yang paling tinggi dalam data di BTM itu memang ke Anyer. Anyer itu lebih banyak corporate dari Jakarta, dari Jabodetabek, itu yang gatheringnya di Anyer. Iya. Jadi setiap tahun itu saya menghandle ribuan wisatawan yang ya. berkunjung ke sini, dan ini jelas memberikan dampak ekonomi yang luar biasa di lokal. Jadi boleh dibilang pada saat itu saya memulai itu BTM itu sudah jadi market leader lah untuk tamu-tamu yang inbound. Pada saat itu teman-teman yang lain masih berpikir atau berorientasi outbound. Keluar ya. Gitu. Jadi saya dapat momentum tumbuh justru pada saat saya menjual Banten. Luar biasa. Iya. Ini nih inilah kelebihan salah satu pengusaha ya. Biasanya orang yang seperti ini dia akan selalu improve, belajar terus ya, untuk selalu mengevaluasi, memperbaiki cara-cara dia berusaha gitu kan. Jadi keluar dari kerumunan. Ya, betul. Iya kan, rata-rata kan di sini wah destinasi Bandung, Garut, Bali, Malang dan lain sebagainya, Lampung gitu kan. Dan ini terbalik gitu kan. Bagaimana menarik sebanyak-banyaknya ya kan wisatawan dari luar ke Banten. Yang sebetulnya di Banten itu banyak destinasi yang luar biasa ya. Betul. Asri, alami gitu kan. Dan memang sih ya secara jujur ya saya kadang agak sedikit mengkritik pengelolaan oleh pemerintah dari sisi tempat-tempat wisatanya kurang begitu maksimal dibandingkan daerah-daerah itu. Mungkin perhatian juga lah ya. Karena kan orang itu cari nyaman ya, cari alaminya gitu kan. Jadi itu Kang, ini menarik nih. Kalau saya lihat ya, itu kan sudah 11 tahun ya, ya kan. Kok terpikir bahwa saya harus melakukan inbound ya, artinya dari luar datangkan ke sini dan pede gitu kan, ya kan. Pengusaha itu kan pede, yakin bahwa bisa gitu kan. Yakin dapat market. Udah yakin dapat market, iya kan. Saya yakin mungkin ketika itu ada orang-orang yang memang melihat sebelah mata gitu kan. Nah, yang saya ingin itu ketika memulai itu memang sudah ada itu betul-betul bukan warisan ya. Bukan. Saya ya? memulai dari nol. Dari nol ya. Saya memulai dari itu nol. dari mobil baru, mobil berapa? 1, 2 atau mobil orang lain kan? Kalau pengusaha itu kan mengusahakan yang nggak ada menjadi ada gitu. Terlepas medianya punya siapa, yang penting itu jadi nilai tambah gitu. Enggak kan? Jadi gini, sebelum saya memulai kemudian melebar ke transportasi, basically memang di wisata tadi. Tetapi karena tamunya banyak, kunjungan ada, otomatis butuh transportasi, ya kan? Jadi otomatis itu menjadi kebutuhan, satu kesatuan lah ya. Betul. Nah, lagi-lagi saya berpikir agak berbeda dengan kebanyakan teman-teman. Pada saat itu teman-teman tuh berpikir nyaman karena dia hari-hari dapat uang gampang begitu, transportasi dia tinggal hire yang lain. Jadi kebanyakan pengusaha travel itu dia ada jasa wisata tapi dia tidak punya transport. Sebaliknya teman-teman transportasi kita lihat misalnya kita sebut merek lah, ada beberapa King Trans contohnya. Dia punya alat transportasinya, jualan jasa transportasinya, tetapi dia tidak punya paket wisata. Nah, BTM itu punya dua-duanya. Paket wisata punya, transportnya punya. Transport punya luar biasa nih. Gitu. Ini
perpaduan yang memang orang lain. Yes. Jadi di situ nilai tambahnya jadi mungkin lebih murah gitu kan, betul, begini kan. betul. Jadi iya. lebih kompetitif, Satu paket lah lebih ya. kompetitif Iya. gitu. Nah akhirnya pada titik tertentu ternyata dua divisi ini semakin tumbuh, semakin berkembang masing-masing divisinya. Akhirnya sekarang menjadi dua divisi yang sama-sama berjalan gitu. Ada divisi transportasi, ada divisi tour. Yes. Nah gitu. Jadi transportasi memang belakangan setelah saya bisnis tour ya. Tour dulu ya. Kemudian sekarang ke transportasi. Yes, Nah, menarik. tapi pas saat pandemi, pada saat pandemi di mana pariwisata down, Ya, down pariwisata semua. down semuanya, objek wisata ditutup. Hotel-hotel juga pada ini semua Yes. ya. Nah, transportasi itulah yang masih eksis. Iya. Nah, tetapi kita lihat pengusaha transportasi yang daily rent car, kemudian pengusaha bus juga sama-sama down. Down semua ya. Semua down. Nah, Iya. saya mencari cara bagaimana caranya ini transportasi tetap jalan. Iya. Saya lihat pergerakan orang masih ada di masa PPKM ini. Pergerakan orang masih ada. Masih tetap ada. Saya lihat bus akap masih jalan, Iya. masih jalan, tetapi memang jumlahnya menurun. Betul ya. Nah, kemudian dari situlah saya merancang satu bisnis, memanfaatkan unit transportasi yang saya punya, kemudian beralih yang tadinya saya mengangkut wisatawan, saya beralih menjadi bisnis shuttle. Oke. Gitu. Jadi Luar biasa. shifting dari pariwisata ke bisnis shuttle, sehingga lahirnya sekarang BTM shuttle ya, BTM shuttle yang rute-rute Itu kalau boleh tahu itu apa? BTM apa sih panjangannya itu? Oh, Sebutnya BTM gitu kan. Tapi sekarang udah Ya. mulai ini di medsos sudah luar biasa nih. Ya. Jadi saya bilang wah ini tampil beda nih. Saya bilang Kang Erwin ini gitu kan. Kreativitasnya itu kan out of the box. Apa tuh BTM tuh ini ya? BTM itu singkatan atau akronim dari PT Banten Tour Mandiri. Nama Oh, iya. perusahaannya kita PT Banten Tour Mandiri. Iya, Lagi-lagi saya bangga sekali pakai nama Banten di depannya. Gitu. Jadi karena memang orientasi tadi di awalnya orang akan ingat travel Banten yang ada nama Bantennya. Jadi Betul. kalau di website itu Banten Tour Travel ada nama Bantennya, begitu dia search Banten, maka yang trending yang pertama web punya saya. Luar biasa ininya ya. Kang, tentu dalam menjalani usaha itu kan semua orang pasti tahu lah ya. Ya. Prosesnya tidak mudah. Yes. Iya kan. Bagaimana mensiasati ketika memang tadi disebutkan bahwa ketika kondisi destinasi pada close gitu kan, melihat pergerakan orang gitu kan. Memang sih kalau dalam usaha itu kan memang nggak harus mulai dari perfect lah ya. Yes. Tapi pada saat jalan itu ternyata banyak ide-ide yang bisa dikembangkan gitu kan. Nah, ketika bahwa yakin itu bisa itu bagaimana tuh memulai ini? Wah, waktu itu udah punya mobil? Sudah ya. Dari 2011 kita dari sudah berapa punya. cabang dulu awalnya? Kita hanya ada satu kantor aja yang di Serang. Satu kantor ya. Sekarang yang kita punya 6 sekarang 6 cabang. Di mana aja tuh? Ya. Di Bandung ada 2, Terus kemudian di Rangkas 1, di Oke. Cilegon ada 1, di di Serang, Sukma ya? di Hotel Sukmaya. Iya, iya. Kemudian ada satu lagi di Bayah. Oke. Ini sahabat Sanet News, bagi yang mau berpergian dari Banten keluar ya kan, atau dari luar Banten menuju Banten, silahkan menghubungi Kang Erwin dengan BTM. Menyediakan 2 destinasinya ya, wisatanya, dia punya sama transportnya. Transportasi. Dijamin kompetitif. Ya, insya Allah, Kang, ini kita kan ada komunitas ya. Jadi kita kebetulan saya kan selain ketua Aptrindo, Asosiasi Pengusaha ketua HIPI juga, Iya. ada Alfi juga gitu kan. Sekarang jadi ketua Dewan Pembina Lembaga Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Luar biasa. Banten gitu Mantap. kan. Jadi banyak diminta jadi ini minimal saya tuh suka gitu kan, ketika mau ya tinggal nge-share aja gitu kan. Oh ini ada pengusaha Banten gitu kan. Jadi BTM itu ya sama kayak saya kan hampir semua perusahaan namanya Saba ya. Iya, ada Saba Transindo, Saba Pratama, Saba Lautan Mas, Saba Prima Konstruksi gitu kan. Ya jadi branding lah ya. Nice, mantap.
Karena orang yang kenal itu. Saiful Bahri Incorporated. Jadi itu. Kemudian selama ini tantangan terberatnya apa sih, Kang, untuk menjalankan usaha ini? Jadi kalau saya amati begitu, banyak di antara teman-teman kita, terutama di bisnis perjalanan, bisnis transportasi itu, yang tidak siap begitu pada saat COVID itu, pada saat pandemi itu tidak siap untuk menyesuaikan diri dengan situasi gitu. Ya, oke. Nah itu poinnya. Jadi kemampuan kita untuk mengadaptasi ya, kemampuan kita untuk mengadaptasi perubahan. Oke. Nah jadi kalau saya sih punya prinsip berubah atau punah, Ya. ya kan? Ya. Beradaptasi atau mati. Kita menyesuaikan dengan perubahan lah ya. Yes. Dengan kondisi apapun lah. Betul. Ya. Iya. Tentu kita tidak ingin mati kan. Ya. Maka apa yang bisa kita buat adalah kita beradaptasi. Ya, minimal survive lah. Yes. Bertahan lah. Betul. Ya, iya. Jadi bagaimana kita mengadaptasi situasi pandemi supaya bisnis kita itu survive. Ya. Gitu. Nah itu yang saya terus menerus gali. Pada saat saya mulai pandemi pun sama, saya mengalami kekagetan gitu yang luar biasa, di mana biasanya kita dapat Dapur ngebul, Yes. tiba-tiba dapurnya stop. tiba-tiba stop, dan stopnya itu zero gitu. Iya. Dan Sementara stopnya ada karyawan ya. Betul. Iya, kalau bicara keluarga udah pastilah Udah gitu pastilah. kan. Iya. Itu bebannya banyak sekali lah. Belum mungkin kalau kendaraan sendiri leasing gitu kan. Betul. Ya itu pada saat itu saya ada unit 21 atau 22 unit. Iya. Pada saat itu yang harus saya bayar setiap bulan. Sekarang berapa nih? Sekarang 29 lah saya masih bisa nambah. Masih nambah. 11 tahun sudah 29 ya. 29 unit. 11 tahun ya. Kalau yang order sih, yang corporate saya order lebih dari itu. Luar Karena ada biasa. sebagian yang saya ambil dari supplier. Ya. Ya, jadi ini bisa ya kalau seandainya ada teman-teman punya mobil passenger gabung Ya. ke Kang Erwin Yes, gitu kan? bisa. Bisa ya. Bisa. Ini sahabat Sanet Bisa News, banget. Ini bagi yang punya kendaraan nganggur di rumah, Yes. nanti bisa dikerjasamakan sama Kang Erwin. Ya, insya Allah jadi menghasilkan. Betul, produktif. Kalau produktif gitu kan. Dan nilai tambahnya bisa kebeli mobil lagi, siapa Yes, tahu kan? betul. Jadi ini nih sekalian promo juga lah. Iya, Kang. Paling jauh kemana, ke Bandung? Kalau yang regular trip, yang shuttle memang ke Bandung. Itu tarifnya kompetitif ya. Lebih murah dari toko sebelah lah. Nih, dengarkan nih. Jadi bukan hanya murah, tapi servisnya lebih Ya, bagus. itu kan ada dua biasanya. Makanya saya kan buat namanya Banyu Banten di HIPI ya. Saya kan ketua HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Banten juga Oh, nih. iya. Jadi Banyu Banten. Jadi sama lah bahwa ada kata Bantennya itu, Ya. brandingnya di situ gitu, harus bangga dengan ininya. Sekarang mobil yang ikut ke, kan mobil sendiri ada 29 ya. Ya, Ya, mobil yang ikut berapa sekarang? Yang ikut, yang gabung nitip ini gitu kan? banyak sih. Banyak Mungkin yang corporate aja saya setahun itu lebih dari 20. Yang corporate aja, luar yang biasa ya. supplier ke kita ada masuk di vendor list beberapa perusahaan di sini di Banten. Iya, iya. Berarti sama dong ya. Saya mobil itu ada 70-an lah ya. Tapi yang punya mitra itu lebih dari itu. Ya. Itu ya. Yang Karena kan kalau kita kita hanya mengandalkan modal sendiri, Ya. kemampuan tentu kemampuan kita untuk berkembang lebih cepat itu terhambat. ya betul ya. ya. Karena ada keterbatasan diri Betul, kan. ada kapasitas yang kita punya. Nah, saya menggunakan berbagai instrumen atau berbagai cara yang bisa saya pakai supaya BTM itu tumbuh lebih cepat. Gitu. Iya ya. Nah, itu diantaranya pembiayaan saya pakai, kemudian investor juga saya pakai. Kemudian yang modal perusahaan sendiri juga saya pakai. Sehingga tuntutan pelanggan itu bisa saya penuhi. Gitu. Enaknya kan kalau mau travel transport ini kan enaknya apa? Di depan kan? Iya.
ada namanya kalau dalam istilah Daily cash lah dia. daily profit is king ya, tapi cash is queen katanya. Nah, Itu kan itu yang luar biasa. Betul, Kalau betul. beda kalau angkutan barang. Angkutan barang itu ada yang 2 bulan, bahkan saya ada 5 bulan gitu kan. Wah gila gitu kan. Tapi ya itulah makanya. Tapi ya, lebih gede iya, income-nya. tapi jangan dilihat ininya, banyak juga yang kelihatannya besar tapi ini ya kan cash flow-nya tertati-tati, tapi kalau saya lebih cenderung yang cash tapi bisa lari. Kalau saya sih lebih bagus dua-duanya, Pak. Oh, Jadi gitu ya? kita ada yang unit corporate, Iya. yang kita bayar pembayaran by invoice, bisa 1 bulan atau 2 bulan. Tetapi kita ada yang daily cash-nya juga. Nah, iya. Yang daily Jadi, cash-nya itu yang seimbang ya? Yes. Jadi Iya. jadi apa namanya, cash flow kita sehat gitu. Jadi Iya, ada iya. yang gede-gede, masuknya memang profitnya gede, tapi Iya. dia sebulan sekali misalnya. Iya, iya. Tapi yang harian kita juga jalan. Iya, yang paling rame di antara 6 cabang ya? Ya. Ya itu dari mana? Apa Lebak atau ini gitu? Cilegon. Cilegon ya. Cilegon Wah, favorit. luar biasa ya. Cilegon favorit. Iya. Kalau di komposisi jumlah penumpang, Cilegon lebih banyak dibandingkan Serang, lebih banyak dibandingkan Rangkas. Oh itu ya. Ya, Kan dalam bisnis itu kan sebetulnya kita nggak lepas dari persaingan ya, betul. dari kompetitor gitu kan. Untuk menghadapi itu apa sih kan? Kiat-kiatnya, strateginya, mungkin salah satunya pelayanan ya kan. Ya. Orang itu walaupun mungkin kelihatan mahal, tapi karena nyaman saya pilih itu gitu kan. Iya kan. Tapi ada juga mahal tapi pelayanan nggak bagus gitu kan. Yes. Karena ini kan bicara jasa ya. Ya. Apa nih strategi yang memang ketika menghadapi, apalagi sekarang berarti kan harus menyesuaikan dengan online dan lain sebagainya. Sekarang sebetulnya untuk market lebih mudah dibandingkan dulu ya. Ya. Kalau kita dulu kan harus, saya ingat aja ketika awal-awal usaha home industry harus promosi ke radio dan sebagainya, kita bisa promosi sendiri, bisa ngeling bus gitu kan. Betul. Itu kelebihannya sekarang ya. Apa nih Kang strategi untuk menghadapi yang kan tadi saya setuju bahwa kita harus selalu improve ya kan, menyesuaikan dengan semua perubahan apapun. Iya, itu tuh yang saya rasakan sendiri gitu kan. Karena memang dunia usaha itu nggak selamanya seperti jalan tol gitu kan. Jalan berlubang itu kadang menguatkan kita juga gitu kan. betul. Nih apa mah enggak Kang? Iya, jadi BTM ini punya keunggulan paling tidak di 3 hal. Oke. Untuk shuttle ini ya. Yang pertama, price. Oke. Yang Nih price. dengar sana sahabat Ya. Sanes, price. Oke. Secara price kita unggul. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, service. Oke. Produknya. Itu juga kita pastikan unit kita itu bersih, kemudian unitnya baru, kemudian layanannya on time, itu masuk ke kategori service. Jadi misalnya jaminan layanan on time itu di BTM itu terkenal sekali. Kemudian yang ketiga, kemudahan Oke. untuk memesan. Wah, luar biasa. Ya, jadi itu 3 poin itu yang selama ini saya jual. Jadi tadi price, service, sama kemudahan. kemudahan. Saya nyebutnya 3M. 3. Murah, mudah, mutu. Nah, kan? Ada lagi nih istilahnya nih. Gampang ya. Mudah. Iya kan, Yes. ada itu di tempat kan. Betul. Mutu berarti kualitas ya kan. Kualitas. Bersih, ini pelayanan gitu kan. Iya. Sama mudah, satu lagi Murah. Iya. Price. Price ya, iya. Oh luar biasa nih sahabat. Sanet News. Mangga kalau mau ke Bandung, ke Jakarta, destinasi kemana aja selain Sementara ke Bandung? ini kita Paling jauh sementara ini Bandung. Jakarta nggak? Ke depan kita sedang rancang rute Jakarta sama Lampung. Oke, Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama lah. ya Kita mudah-mudahan. sedang riset itu untuk dua destinasi itu. Nih ngomong-ngomong tentang wisata nih, Insya Allah kan mulai sekarang sudah mulai melandai ya PPKM. Di Banten ini, Kang, dari sekian wisata itu mana sih yang sebetulnya paling favorit, paling banyak dikunjungi selain Anyar gitu kan? Kalau saya lihat ini kan sebetulnya banyak pariwisata di Banten ini yang memang belum diangkat ya atau terangkat
diangkat oleh pemerintah daerah menjadi nilai tambah buat masyarakat. Karena kalau saya lihat di Rembang ya, di Malang itu kan dikelola luar biasa. Sehingga akhirnya ketika pariwisata di suatu tempat hidup, masyarakatnya hidup gitu kan. Itu ada nggak ide, gagasan gitu kan? Kita ini kan hidup gimana caranya memberi manfaat sebanyak-banyaknya ya. Kita beraktivitas, ada bisnis, tapi kita juga ada kontribusi buat katakanlah Pak pemerintah daerah gitu. Mungkin ada ide gagasan bahwa daerah ini harus begini atau ini monggo Kang. Ya, saya pikir kalau secara anugerah Banten ini punya alam yang baik, yang bagus, itu nggak kurang-kurang menurut saya. Ya? Jadi kita tidak kalah dengan daerah lain. Tetapi yang kita kurang tuh manajemen. Oke. Itu manajemen pengelolaan ya. Yes, pengelolaan objeknya, kemudian infrastrukturnya. Nah, itu yang dirasakan, bukan saya yang bilang, itu adalah pelanggan saya yang bilang, tamu-tamu yang bilang. Jadi artinya kan objektif. Iya, betul ya. Gitu. Jadi itu yang saya kira ke depan harus lebih diperbaharui. Sekarang siapa orang di dunia gitu, bukan di Indonesia, yang nggak kenal Ujung Kulon? Betul, iya. Ujung Kulon itu adalah Taman Nasional. Iya, Taman Nasional Indonesia. Ujung Kulon. Bukan Ujung Kulon Pecak Bandeng ya. Bukan. Artinya kalau Taman Nasional itu kan semua tahu. Betul ya. Kemudian ada badak bercula satu. Seluruh dunia tahu adanya di Banten. Ada di Banten ya. Yes. Itu sebetulnya udah value. Secara bisnis pariwisata itu sudah value. Kita tidak susah mengenalkan Ujung Kulon ke seluruh dunia. Nggak susah. Karena orang pasti akan tahu Ujung Kulon ada badak ya. Selain itu apa lagi ini? Kemudian misalnya Banten Lama. Banten Lama itu berarti kawasan Keraton ya. Keraton. Kalau kita kenalkan Keraton Banten Lama, seluruh Indonesia pasti tahu. Nggak susah mengenalkan. Nggak susah mengenalkan destinasi itu keluar tuh nggak susah. Mempromosikannya nggak susah. Nah, syukur sekarang Banten Lama udah jauh lebih baik dibandingkan sekian tahun yang lalu. Dengan posisi yang berantakan seperti lalu aja, tingkat kunjungan wisatanya itu tertinggi di Banten. Kalau lihat di statistik pariwisata di BPS, paling tinggi tingkat kunjungan pariwisata itu ke Banten Lama. Luar biasa paling tinggi kalau lihat di statistik. Harusnya kan sekelilingnya masyarakat hidup, betul, kita bantu gitu kan. Betul. Iya. Nah, itu yang saya bilang sih secara destinasi sebetulnya Banten itu nggak kalah gitu. Saya sendiri merasakan kok. Saya yang jualan Banten sendiri merasakan cuannya begitu loh. Merasakan cuannya betul dari kunjungan wisata yang kesini itu besar. Kemudian ada satu pulau yang spesifik, dia destinasi untuk honeymooners. Kita dulu punya Pulau Umang. Pulau Umang. Pulau Umang itu destinasi yang favorit honeymooners atau family trip. Yang FIT begitu, yang grup-grup kecil itu banyak sekali. Itu dulu sebelum sekarang kena tsunami itu BTM itu pernah jadi top salesnya Pulau Umang. Itu luar biasa. Pernah jadi top salesnya Pulau Umang. Karena apa? Yang travel agent yang paling banyak menjual atau mengirim tamu ke sana. Iya. Jadi ada yang dari Medan, ada yang kebanyakan sih Jabodetabek. Honeymooners yang ke sana. Itu dicari sama orang, segitu jauhnya orang datang gitu. Hebat, luar biasa ya. Betul. Karena dari sisi view dan lain sebagainya ya. Itu kayak private island lah, pulau private di tengah laut begitu kecil, dan fasilitas resortnya itu betul-betul tidak ada yang lain. Dia hanya satu resort itu. Jadi orang menikmati di situ. Iya, luar biasa ya. Kan kemarin itu pandemi itu lumayan memukul kita semua ya. Betul. Memukul kita semua hampir, apalagi pariwisata, perhotelan dan lain sebagainya gitu kan. Banyak teman-teman di sektor transportasi ada stimulus dari pemerintah. Iya, tentu yang tadi Kang Erwin bilang bahwa cicilan 20-an gitu kan. Iya kan. Belum cash flow mandek gitu kan. Ada nggak bantuan dari pemerintah atau selain bantuan pemerintah, stimulus
bantuan pemerintah artinya ada kaitannya sama dinas pariwisata mensubsidi dan lain sebagainya. Kalau pemerintah ini khusus di sektor passenger ya. Kalau kita di dunia angkutan barang kita dapat. Artinya dapat, tapi dapat relaksasi, ujungnya tetap sama sih gitu kan. Tambah panjang utang kita sebetulnya gitu. Tapi setidaknya kita bisa nafas gitu. Ada nggak yang didapatkan dari Kalau dari sisi perusahaan saya itu kemarin kita mendapatkan stimulus berupa bantuan subsidi upah. Oh itu ya. Subsidi upah yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Oh iya, iya. Jadi Kalau kemarin dari dinas pariwisata langsung ngasih nih? nggak ada. Nggak ada. Iya iya. Jadi seluruh karyawan kita kemarin itu dapat subsidi 6 bulan Oke. sebesar 1.200.000 Oh iya iya. Iya. 1 bulan. Jadi kita dapatlah bantuan subsidi itu Iya. yang stimulusnya dari BPJS Ketenagakerjaannya, karena memang seluruh pegawai kita kan covered by BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan gitu. Iya. Ini kan Itu sih udah lumayan. lumayan ya. Udah lumayan lah. Alhamdulillah ya. Udah Tapi tetap aja kan survival ya. Yang Ya, jelas tidak ada satupun karyawan saya yang dipecat gara-gara pandemi, nggak ada. Alhamdulillah sama Kang. Saya kemarin di Sabah itu, baik yang di Jakarta maupun yang di Surabaya, di Cilegon, kita sama sekali nggak ini. Itu yang saya syukuri gitu, karena memang kita pemilihan bidangnya yang memang agak tahan banting dikit ya. Yes. Jadi itu Kang, ini kan tentu setiap orang ketika bisnis ada keinginan untuk besar ya. Bisa membesar, bisa memberi menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya gitu. Apa sih mimpi seorang Kang Erwin nih dalam bisnis ini? Apakah nanti pengen buka travel haji umroh gitu kan, atau buka cabang BTM seluruh Indonesia gitu kan? Karena kan sebetulnya bisnis itu kan sesuatu yang di ATM ya, mati tiru modifikasi, yang modifikasi kemudian dikopas ke ini. Kalau sistemnya sudah ini gitu. Keinginan tentu kan pastilah, saya nggak mungkin yang namanya bisnis kalau orang mengatakan bahwa saya sudah sukses, sudah berhasil itu selesai betulnya gitu kan. Yang jelas satu cita-cita saya mungkin dan yang tidak terlalu tinggi sebetulnya, tetapi BTM punya visi menjadi market leader bidang travel di Banten. Oh iya, Banten dulu kuasain. Banten ya? dulu. Jadi kita memang orientasi bisnisnya adalah menjadi market leader di Banten. Jadi kita menguasai. Kenapa sekarang kita ibaratnya cabang-cabang itu mengurung kabupaten kota yang ada di Banten, gitu. Jadi di setiap kabupaten kota kita akan buka, sehingga begitu orang itu mau pergi ke Banten dia selalu ingat BTM. Iya. Gitu. Apakah itu dari Bandung, apakah itu dari Jakarta, apakah itu nanti dari Lampung. Oke. Gitu. Jadi itu cita-citanya sih itu aja. Kita market leader, dan mungkin dalam beberapa tolok ukur sebetulnya kita sudah jadi market leader. Sekarang ya? Sekarang Iya. sebetulnya. Sebut saja kalau misalnya di bisnis shuttle, walaupun kita pemain baru di bisnis shuttle, sekarang secara traffic, secara jumlah penumpang kita sudah jadi market leader. Ya, itu jadi saya teringat gini bahwa strategi bertahan paling efektif itu menyerang ya. Iya kan, dengan kondisi kayak gini kan, kemampuan kita eksplor gimana caranya menyesuaikan dengan perubahan gitu kan. Dan ketika kondisi aman udah, ini nih yang saya lihat di bisnisnya Kang Erwin ya. Betul. Iya kan, nggak semua orang bisa loh Kang kayak ini nih. Untuk bisa menumbuhkan itu gimana sih Kang? Bisa, saya harus tetap survive, saya harus ini kan bicara kreativitas gitu kan. Ya, jadi memang tentu semua orang punya strategi masing-masing ya. Saya terus terang memang beruntung dikasih Tuhan semangat yang tinggi lah. Itu dari semangat dulu ya. Ya, kemudian yang kedua, saya punya anugerah lah, saya bilang saya bisa membuat perencanaan bisnis yang lebih baik. Bisnis shuttle itu saya bikin bukan nekat gitu, tapi juga ada risetnya. Ada risetnya, dan itu salah satu yang menjadi modal gitu buat saya untuk BTM ini mengeksekusi rencana-rencananya itu berhasil gitu. Jadi memang kita punyalah pola
pola riset sebelum memulai atau mengeksekusi bidang bisnis baru, sehingga kemungkinan untuk gagalnya itu lebih minimal gitu. Gagalnya ya. Untuk gagalnya memang kita sudah hitung. Iya. Kalau misalnya gagal ini saya boncosnya berapa itu sudah kita hitung. Luar biasa dong ini. Gitu. Ini sahabat Sanet News ini harus banyak belajar nih supaya bisnisnya terukur, ya kan, Betul, bisa terukur. meminimalisir resiko ya. Karena memang terkadang ilmu tentang ini di lapangan ya. Betul. Di sekolah kita nggak diajarin, sebetulnya gitu kan. Saya 2 hari ke Bandung. Tugas saya ke Bandung cuma ngamatin orang lalu lalang, Iya. ngamatin penumpang jalan gitu, jam berapa aja yang paling tinggi saya lakukan itu. Luar biasa nih. Saya lakukan itu. Iya betul. Sekarang karyawan berapa nih? Totally 28. Alhamdulillah 28 ya. orang. Tidak termasuk driver atau termasuk driver? Termasuk driver. ya. Yang di office itu ada 12. Yang di office ada 12. 40 ya. Jadi kan Ya. 28 sama 12 ini luar biasa nih sahabatnya Sanetus, dalam kondisi pandemi bisa besar, bahkan ini insya Allah ketika pandemi melandai BTM makin eksis nih. Sekarang BTM yang paling siap untuk yang paling tinggal siap, landas. Yes. karena tadi saya bilang pada saat yang lain down, lesu, kantornya tutup, kita tetap buka, mesinnya masih hidup. Ya. Jadi begitu normal mesin kita tinggal ngegas. Ini 100% milik sendiri nih. Beberapa kantor milik sendiri. Milik sendiri ya. Beberapa kantor kita sewa. Oke. Berarti dari sisi kendaraan punya mitra juga ya kan? Ada punya mitra, ada punya sendiri. Punya sendiri ya. Ya, sahabat Sanet News, mungkin nggak terasa ya perbincangan pada hari ini dengan Kang Erwin, sang pelopor kombinasi bisnis antara travel sama passenger ya, Yes. shuttle. Iya. Ini kebanggaan bagi kita sebetulnya, bagi masyarakat Banten bahwa orang Banten bisa membuat bisnis yang sekarang yang dikelola Kang Erwin ini bisa jadi pelopor, bahkan yang paling siap ya ketika ini gitu kan. Kang, sebelum kita akhiri, saya ingin ada closing statement dari Kang Erwin tentang masalah BTM gitu kan. Ya kira-kira apa nih closing statementnya? Ya, saya kira tidak ada, sepanjang ada pergerakan orang, maka bisnis transportasi itu tidak akan mati. Oke. Itu jadi tetap semangat, tetap optimis, daya gunakan seluruh kemampuan kita untuk memanfaatkan peluang yang ada sehingga bisnis kita itu bisa maju, bisa tumbuh dan menjadi pemenang begitu. Jadi Amin. ya, jadi kalau kita bisa tumbuh dan berkembang di masa normal itu biasa. Ya. Tetapi kita bisa menjadi pemenang di masa pandemi itu baru luar biasa. Luar biasa. Saya setuju. Nah, itu dia. Ya. untuk kekuatan kita, ketangguhan kita, kedewasaan kita diuji bukan pada saat tenang. Yes. Ibarat pelaut itu kan diuji pada saat gelombang tinggi dan lain sebagainya. Itu barangkali yang ininya ya. Ya. Oke, terima kasih nih Kang Erwin atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman pengusaha yang lain dan bisa menginspirasi juga, dan juga barangkali teman-teman masyarakat Banten punya kendaraan. Ini monggo silahkan gabung ke Kang Erwin untuk dikerjasamakan kendaraannya menjadi lebih produktif, menghasilkan. Sayang kalau kendaraan hanya nongkrong di garasi gitu kan. Kalau di pikiran saya kan satu, apapun yang kita pegang itu harus ada nilai tambahnya. Betul. Iya kan? Iya. Karena dengan begitu akan banyak manfaat atau efek yang kita dapatkan dan orang lain dapatkan. Oke, sahabat Sanet News, terima kasih atas waktunya. Kang Erwin, terima kasih atas bincang-bincangnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu sehat dan pandemi cepat hilang menjadi endemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.